Nah, yang lain semuanya masuk kelas, nanti yang lain sebagai observer. Saya ulang ya, kaki yang jenjang. Ya. Kemudian menyukai kegiatan di luar dan sangat aktif. Ya. Terakhir, dia itu pemarah, cerewet, tapi penyayang. Oke. Sosialita. Ayo digambar. Tidak usah berlama-lama. Ya, tunjukkan ke temannya gambar apa itu. Pak, ini mau gambar apa, Pak? Oke. Pak Tri, dua teman. Oh, anak kelas 1 katanya. Di sini gambar apa ya? Gambar apa, Bu? Gambar guru. Oke. Ada yang lain? Tidak ada ya? Oke. Nah, gambar apa kan yang dibuat tadi sudah ya? Nah, apa yang dimaksud? Ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, tadi instruksinya satu kelas sama, ya kan? Ya kan? Tetapi mengapa hasilnya berbeda? Ya, ini. Nah, hal ini karena instruksi yang kurang jelas yang menyebabkan persepsi beragam dari peserta didik. Jadi kalau kita memberikan instruksi perintah kepada siswa-siswa kita, murid-murid kita kok munculnya berbeda-beda, jangan salahkan murid kita yang tidak jelas sebetulnya memberikan perintah itu tidak. Begitu ya? Begitu pula saat kita mengajar, apabila instruksi tidak jelas, maka persepsi dari siswa beragam dan seringkali keluar dari pemahaman yang dimaksud. Hal ini membuat tujuan pembelajaran sulit dicapai. Oleh sebab itu, penting sekali membuat perencanaan pembelajaran yang tepat, jelas, dan relevan. Nah, ini kebiasaan kita dari zaman dulu sampai sekarang ya. Oke, nyoman wis mulang kelas 6 16 tahun ya. Terus pokoknya mulang kelas 6 ya kaya ngono kuwi gitu ya. Hafal di luar kepala tanpa ada perencanaan ya. Selama ini seperti itu. Oke. Nah, membuat modul ajar RPP yang tepat adalah salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh guru. Ya. Selama ini kadang RPP itu atau modul ajar hanya sebagai pelengkap administrasi. Ya Pak, tidak. Bahkan kadang ngeprintnya nek sudah turun jadwal PKKS gitu ya di akhir tahun gitu ya, jadwalnya sudah ada, kepala sekolahnya memberangkat ini loh PKKS tanggal sekian gitu ya, terus kumpul kabeh print gitu ya. Nah, hal ini mari kita ubah pola pikir kita sedikit demi sedikit. Mengubah itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan ya. Mengubah kebiasaan itu sangat sulit, maka sedikit demi sedikit di print lah. Mungkin seminggu sekali ngeprint RPP, 2 minggu sekali RPP. Sekarang itu kalau kita pakai modul itu kadang satu modul itu bisa sampai 2 minggu, tergantung jumlah pertemuannya. Iya Pak Tidak? Iya. Tuh. Nah, kita mulai dari diri. Mari berdiskusi. Pertanyaan pertama, apakah
Bapak Ibu memahami pentingnya dokumen perancangan pembelajaran? Membuat RPP atau modul ajar itu penting apa tidak Bapak Ibu? Kenapa penting? Acuan kita memberikan pembelajaran. Kalau tidak punya acuan yang terjadi seperti tadi di awal, perintahnya tidak jelas, ya kan? Akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Yang kedua, apakah perangkat pembelajaran yang selama ini disusun sudah digunakan secara optimal? Belum. Oke, nggak apa-apa. Tantangan apa yang sering muncul dalam menyiapkan menulis dokumen perencanaan pembelajaran yang efektif, menarik, dan berpusat pada siswa? Apa tantangannya selama ini? Janib bisa. Biasanya bunyinya dulu. Janib sing nyok tayeng, neng nyok jen pangwanen. Kalau baliknya lah mulang tas tolo ya baik. Gitu ya. Ya nggak apa-apa. Sudah terjadi ya. Oke, Pak. Nah, lalu usaha apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Apa Bapak Ibu? Ada yang berpendapat? Adakah usaha yang tadi tantangannya males? Ya, usahanya apa biar tidak males? Apa nggak mau usaha? Ikuti diklat, oke, nggak apa-apa. Apakah diklat itu kita selalu bisa ikut? Bisa. Bisa. Sekarang pemerintah ada yang namanya Merdeka. Kalau kita menunggu undangan dari dinas, undangan dari pemerintah atau sekolah sendiri yang mengadakan, kita akan kesulitan. Belum tentu selama 1 tahun kita diundang mengikuti diklat. Kalaupun ada diklat, kita tidak diundang gitu. Makanya kita diklatkan melalui platform Merdeka Mengajar. Situ semuanya, ya. Oke. Yuk. Nah, merencanakan pembelajaran dan asesmen. Rencana pembelajaran dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dengan demikian, rencana pembelajaran disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang digunakan pendidik, bentuknya lebih rinci dibandingkan alur tujuan pembelajaran. Pertama kali kita harus paham apa? CP ya, capaian pembelajaran itu harus dipahami betul-betul. Di capaian pembelajaran itu ada 2 konsep ya. Satu itu kompetensi, yang kedua lingkup materi. Jadi di capaian pembelajaran isinya 2, ada kompetensi, ada lingkup materi gitu aja. Setelah kita paham CP, kita menentukan tujuan pembelajaran. Paling mulai apa lah. Jadi paham CP, membuat TP, terus bawahnya lagi menentukan ATP, bawahnya lagi membuat modul ajar ataupun KKTP ya. Urutannya seperti itu harus paham. Minimal apal, orang paham yang itu apal. Pak guru kok, bu guru kok, itu yang diulang-ulang itu setiap hari harus apal. Jadi yang pertama paham CP, yang kedua menentukan TP, menentukan ATP, menentukan KKTP, lalu membuat modul ajar. Di dalam modul ajar isinya apa saja nanti kita lihat. Terus
Setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mengenai mencapai CP. Rencana pembelajaran ini berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau dikenal dengan RPP yang pertama. Kemudian juga dalam bentuk modul ajar. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, ia tidak perlu membuat RPP. Kalau sudah buat modul ajar, tidak membuat RPP. Ya. Kemudian karena apa? Ini karena komponen-komponen dalam modul ajar ini meliputi komponen-komponen dalam RPP atau dikatakan lebih lengkap daripada RPP. Lanjut. Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Makanya Bapak Ibu jika membuat modul ajar itu menurut saya paling mudah berdasarkan lingkup materi. Nah, lingkup materi didapat dari mana? Ya dari pemahaman Bapak Ibu guru terhadap capaian pembelajaran. Gitu. Makanya hal yang paling utama CP kuasai. CP itu isinya apa? Kompetensi dan lingkup materi. Good. Modul ajar yang diusung dalam perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka merujuk pada kekhasan, kebutuhan, pola belajar, dan penggunaan sumber belajar yang lebih bervariasi. Lanjut. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka ditujukan untuk membantu pendidik mengajar secara lebih fleksibel dan kontekstual, tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran. Ini intinya ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh terpancang pada buku teks pelajaran. Nek orang bukunya orang sambulan kan aneh. Nek orang anak LKS orang bisa mudah. Gitu ya. Padahal LKS buku itu salah satu sumber belajar, salah satu bahan ajar. Jadi kita boleh menggunakan apa saja, apalagi sekarang bertebaran di mana-mana. Ya. Modul ajar lebih lengkap daripada rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka pendidik yang menggunakan modul ajar untuk mencapai satu atau lebih tujuan pembelajaran tidak perlu lagi mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau nanti Pak Pengawas datang ke sekolah tanya RPP ini, saya nggak buat RPP Pak. Saya buatnya modul ajar. Beda ya, RPP dengan modul ajar. Nah ini yang perlu dipahami. Perbandingan komponen minimum dalam RPP dan modul ajar. RPP itu di sebelah kiri, yang sebelah kiri ini RPP, yang sebelah kanan modul ajar. Apa komponennya? Kalau RPP hanya ada 3. Satu, tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Biasanya untuk 1 atau lebih pertemuan. Yang ketiga, asesmen pembelajaran, yaitu rencana asesmen untuk di awal pembelajaran dan rencana akhir pembelajaran untuk mencapai terlaksananya tujuan pembelajaran itu RPP. Kalau komponen dalam modul ajar ini memuat minimal ada 5. 1. Tujuan pembelajaran bisa salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran biasanya untuk satu tujuan pembelajaran yang dicapai dalam 1 atau lebih pertemuan. Kemudian ada rencana asesmen untuk di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Kemudian rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Yang kelima, media pembelajaran yang digunakan termasuk misalnya bahan bacaan, lembar kegiatan, video atau tautan situs web yang perlu dipelajari peserta didik. Ini komponen minimumnya.
Jadi kalau Bapak Ibu membuat modul ajar minimum ada 5. Kalau mau membuat RPP minimum ada. Kita lihat. Nah, ini yang lebih lengkap. Komponen modul ajar versi lengkap. Kalau lengkapnya ini. Identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang diinginkan, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Ini informasi umumnya. Komponen intinya, tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Lampirannya, lembar kerja peserta didik, pengayangan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Ini versi lengkapnya. Nah, di sini ada keterangan struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib, ya, yang harus semuanya dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Guru diperbolehkan memilih menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Ini tidak ya. Yang baku yang mana? Yang baku yang mana berarti? Halo? Yang baku yang mana berarti? Kalau ini ada versi lengkap, berarti yang baku yang mana? Kalau Bapak Ibu membuat, berarti bisa dipilih komponen minimum. Iya? Iya. Berarti modul ajar itu minimum tadi. Ya, kembali. Nah, kalau tidak mau versi lengkap, ya minimum ini. Ini harus ada berarti gitu ya. Nah, perkara nanti jenengan mau penempatannya, urut-urutannya, ada panduan tidak? Tidak, Bapak Ibu guru merdeka, bebas sesuai dengan kondisi di kelas masing-masing. Sekarang Bapak Ibu diberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya ya, untuk menentukan sendiri. Yang penting komponen minimum harus ada. Apa saja? 1. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Nah, itu minimum ada itu. Kalau mau versi lengkap ya ini gitu ya. Nah, versi lengkap ini boleh semuanya, boleh diambil beberapa gitu ya. Yang penting komponen minimum terpenuhi. Lanjut. Nah, sekarang ini acuan teknik membuat atau memodifikasi modul ajar. Bapak Ibu boleh membuat sendiri, boleh memodifikasi. Yang betul mengadaptasi apa mengadopsi? Mengadaptasi. Ya, kalau mengadopsi itu terima jadi pokoknya gimana ya. Kalau diadaptasi tentunya ada perubahan, ada modifikasi. Ini tekniknya ini. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan CP dan ATP. Yang pertama, makanya CP harus dikuasai. Yang kedua, menentukan teknik asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, kalau di kurikulum 2013 menentukan asesmen terakhir gitu ya. Ya, setelah tarik membuat langkah belajar ini asesmennya seperti ini. Tapi di kurikulum Merdeka ini konsepnya terbalik. Kalau bahasa kerennya katanya backward design gitu ya. Jadi setelah tahu tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu menentukan asesmen yang akan dilakukan.
Terus menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajarannya berarti. Yang keempat, proses pembelajaran dan eksekusi didik harus mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang kelima, pembelajaran yang dirancang harus sesuai konteks, lingkungan budaya dan capaian berbeda pada peserta didik atau berdiferensiasi. Kunci pembelajaran berdiferensiasi apa? Adanya asesmen diagnostik, ya kuncinya itu. Berarti nanti di dalam modul ajar atau RPP harus ada asesmen awal, gitu ya. Asesmen awal itu asesmen diagnostik. Terus pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Hal yang harus diperhatikan saat memilih modul ajar. Ini. Apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Apakah asesmen sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Apakah cocok dengan kondisi dan capaian peserta didik? Apakah sarana prasarana itu ada di sekolah? Jangan-jangan yang kita unduh contoh-contoh dari pemerintah perlu alat-alat ataupun media yang di sekolah tidak ada, kan susah, ya kan? Umpamanya di modul yang kita unduh untuk kit IPA, padahal sekolah dibolehi kita wes hilang kabeh, bubar kabeh, gara bungkusnya seperti itu barangkali, ataupun medianya terlalu susah dan lain sebagainya. Dan ini baru dimodifikasi sesuai dengan kondisi sarana prasarana. Apakah sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik satuan pendidikan? Ini kita lengkapi saja. Ini asesmen formatif, asesmen sumatif. Asesmen formatif apa tujuannya? Bapak Ibu, asesmen formatif tujuannya apa itu? Memberikan informasi bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya. Termasuk asesmen formatif awal pembelajaran, asesmen dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan asesmen, semuanya dalam satu lingkup materi, ya. Dalam satu lingkup materi. Kalau asesmennya dilakukan di tengah pembelajaran, itu termasuk asesmen formatif. Tapi kalau asesmennya di akhir untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, masuk asesmen. Yang masuk daftar nilai yang mana? Yang masuk ke daftar nilai yang sumatif. Asesmen sumatif. Bapak Ibu, kita boleh melaksanakan asesmen sumatif kapan? Oke, minimal melaksanakan satu tujuan pembelajaran, ya. Angkat berat tanganmu dan bergandengan. Oh, sungguh senang. Akan beberapa tujuan pembelajaran berdasarkan lingkup materi. Makanya kalau daftar nilainya Bapak Ibu dari awal itu harus konsisten. Gitu. Biar di daftar nilai sampai dengan rapor itu sudah. Ya, kalau Bapak Ibu mau berdasarkan tujuan pembelajaran, berarti nanti lingkup materi terus dicoret TP1, TP2, TP3, TP4 dan seterusnya. Tapi kalau berdasarkan lingkup materi, berarti hanya ditulis asesmen lingkup materi apa, ya. Yang kedua lingkup materi apa, dan ketiga keempat dan sebagainya. Di akhir semester di rata-rata ditambah dengan nilai sumatif akhir
semester di rata-rata. Masuk nilai rapor. Masuk nilai rapor, deskripsinya ini ada dua. Satu diambil dari diambil dari lingkup materi terbaik gitu ya. Yang kedua diambil dari lingkup materi yang paling rendah. Jadi bunyinya di rapor pasti Ananda Agus Purwanji telah berkembang sesuai harapan pada materi bla 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 dan memerlukan bimbingan pada materi bla bla bla. Gitu ya, itu deskripsinya. Tahu ya? Nah, sekarang jadi tahu ya. Jadi deskripsi itu tidak hanya muncul serta-merta dan dikumpul otomatis sama aplikasi. Pokoknya kalau ditulis tanpa tahu rumusnya harus tahu ya. Lanjut. Ini lanjut saja. Oke. Nah sekarang masuk ke pengembangan media dan bahan ajar. Yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar dan media pembelajaran bersifat variatif. Bisa berupa bahan ajar cetak, bahan ajar non cetak, menggunakan media yang beragam namun dapat diaplikasikan. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan media pembelajaran yang tidak bisa dipakai. Apa ada? Ada, ya. Kadang ada. Jadi di RPP bunyinya A, tapi barang pulang nanggune B-nya. Artinya apa? Tidak dapat diaplikasikan. Menggunakan kit IPA magnet. Orang duwe malah ora tinggo. Padahal orang di magnet. Gimana itu pemecahannya? Nah, ya. Jadi Bapak Ibu guru harus memperhatikan di awal. Kemudian yang kedua, sesuaikan buku bahan ajar juga media yang disediakan dengan ATP kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Maka jangan heran ketika Bapak Ibu menggunakan buku paket, kadang-kadang bukunya orang anak, nah gitu ya. Padahal di TP-nya ada, di CP-nya ada, bukunya orang anak. Ya Bapak Ibu jangan menyalahkan bukunya. Kadang-kadang seperti itu. Dan ini bukunya orang anak, dari ulang. Nah, jangan seperti itu. Ya. Gitu ya. Jadi buku itu hanya salah satu bahan ajar. Bapak Ibu tidak ada buku paket pun, saya yakin bisa. Sekarang bisa diambil dari mana saja, bertebaran di mana saja. Bahkan sekarang itu ada fasilitas yang katanya kita tinggal gunakan saja. Pakai apa? ChatGPT lah misalnya. Pakai apa? Pakai namanya teknologi AI. Aja. Singkatannya apa sih? Artificial Intelligence gitu ya. Nah, pakai AI. Mari. Ya kita belajar ya. Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu jadikan catatannya. Oh saya belum bisa. AI itu apa? Usulkan pada KKG, pada gugus, pada kepala sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah, saya butuh pelatihan tentang ini. Biarkan Bapak Ibu kepala sekolah yang memfasilitasi. Bapak Ibu jangan diam saja, butuhnya Bapak Ibu itu apa sih? Jadi Bapak Ibu kepala sekolah itu hanya tahu berdasarkan pengamatan, berdasarkan supervisi saja, tapi kebutuhan di dalam hatinya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak usul kan tidak tahu. Iya kan? Iya. Saya butuhnya ini Pak. Saya pengen pelatihan AI. Oke, kita catat di anggaran tahun berikutnya kita adakan pelatihan. KKG boleh lah.
usulkan ke KKD. Jadi guru-guru perlu pelatihan AI. AI itu apa sih? Nah, ya. Nah, bingung loh. Apa itu bingung loh. Kalau berenang pelatihan ya promo lagi pisang gitu ya. Contoh begini, AI itu begini. Bapak Ibu umpamanya ingin mengajar tentang magnet, bingung gawe ini RPP, bingung gawe ini modul. Bapak Ibu masuk ke salah satu situs AI, di situ tinggal tuliskan saya ingin mengajar tentang magnet. Klik, sudah ditunggu nanti di situ langsung dibuatkan. Langsung kita download, kita sesuaikan. Gampang kan? Identitasnya sendiri, ya. Jadi AI itu hanya mengurutkan saja, tapi kan pendirian, ya kan? Iya, latar-latarnya sudah ada, materinya ada, itu namanya pakai AI, ya. Lanjut, kembangkan belajar dan media belajar untuk membuat kegiatan belajar semakin bermakna dan variatif. Buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan mengembangkan, menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Ya. Kelas itu hanya salah satu tempat untuk belajar. Di luar kelas masih banyak media dan bahan belajar yang digunakan. Anak-anak itu lebih senang kadang belajar di luar kelas, ya. Tapi ya tidak di luar terus ya, disediakan dengan luar. KKTP lewat ya. Nah, poin di KKTP seperti ini. Apabila tujuan pembelajaran telah disusun secara spesifik, maka guru tidak perlu membuat kriteria atas capaian tujuan pembelajaran. Sebetulnya kalau tujuan pembelajaran sudah tarik, sudah detail, ya, kita tidak perlu membuat KKTP. Tapi kalau belum, berarti membuat KKTP. KKTP dibuat pada saat apa? Menentukan asesmen. Ini cepat saja. Teknik menentukan KKTP. Satu, berdasarkan deskripsi kriteria. Yang kedua, menggunakan skala interval nilai. Yang ketiga, menggunakan rubrik. Maksudnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Kalau menggunakan kriteria, deskripsi kriteria. Kriterianya, laporan peserta didik menunjukkan pemancar menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, ini KKTP-nya. Dua, kalau menggunakan rubrik, ini Bapak Ibu sudah terampil karena sudah sering di kelas banyak gitu ya, menggunakan rubrik. Kemudian yang ketiga, yang paling mudah ini menggunakan interval nilai. Makanya kalau di kurikulum 2013 ada KKN itu hanya satu nilai. Ya, KKN itu hanya satu nilai. Tapi kalau KKTP menggunakan interval nilai. Siapa yang menentukan intervalnya? Ya Bapak Ibu guru sendiri, bebas ya. Kalau ini contohnya ada 4 ya, ada 0 sampai 40%, 41 sampai 5, 66 sampai 85, 86 sampai 100. Oke, terakhir ruang kolaborasi. Nah ini, mari bekerja bersama teman-teman dalam kelompok. Pilihlah salah satu modul ajar yang tersedia pada platform Merdeka Belajar atau link modul ajar untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik masing-masing. Yang kedua, sesuaikan rancangan kegiatan dengan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian asesmen yang tepat dari modul ajar yang dimodifikasi. Tiga, pilihlah bahan ajar yang relevan dan kelompok diberi kebebasan memodifikasi semua bagian atau mencantumkan beragam komponen modul ajar yang dibutuhkan.
Hasil diskusi dari perencanaan pembelajaran digunakan untuk praktik pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Oke, sekarang jam 11, nanti maksimal jam 1, masing-masing kelompok harus punya satu perencanaan yang akan kita gunakan besok Sabtu depan mengajar di SD 1 Songo Gede. Siap Bapak Ibu ya? Siap ya? Monggo dipersilakan mulai bekerja dalam kelompoknya masing-masing.